Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, sebuah kalimat yang sangat pantas kita ucapkan untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha mengatur seluruh pergerakan-pergerakan yang ada di dalam dunia ini. Dalam genggamannya lah semua kejadian-kejadian ini terjadi. Untuk itu, mari sama-sama kita senantiasa mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling penting adalah kenikmatan-kenikmatan, nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah turunkan atau anugerahkan kepada kita, sehingga pada tahun ini Allah mengizinkan kita untuk kembali beribadah di bulan Ramadan, 1 bulan penuh tahun 1441 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang insyaallah beliau adalah satu-satunya manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita umatnya di akhir zaman nanti. Para pendengar yang berbahagia dan dimanapun Anda berada, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi syawwalatil ibilu, onta yang menaikkan ekornya ke atas pada musim panas. Onta-onta ini banyak dikerumuni oleh lalat dikarenakan bau dan busuk. Oleh karenanya, onta-onta di Arab sana menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir lalat-lalat yang mengerumuni dari tubuh si onta tadi. Kemudian orang Arab menyebutnya adalah syawwalatil ibilu. Syawwal artinya menaikkan ekor naik ke atas. Semua binatang itu ekornya turun ke bawah. Saya ulangi, semua hewan atau binatang itu ekornya turun ke bawah. Tapi ada satu ekor binatang yang tidak ke bawah melainkan ke atas, yaitu binatang
kalajengking. Ekornya naik ke atas sehingga orang Arab menyebutnya adalah Syawal. Artinya ekor yang naik ke atas. Para pendengar yang berbahagia, neraca timbangan. Ketika kita ingin menimbang atau mengukur tegak lurusnya sebuah tiang, maka kita menggunakan neraca timbangan yang diletakkan di kiri dan di kanan. Kemudian setelah ditimbang, alat penimbang itu ada yang naik, ada yang turun. Dan yang naik ke atas itu adalah dinamakan dalam bahasa Arab Syawal, adalah yang naik. Para pendengar dimanapun Anda berada, maka dari ketiga penggunaan kata Syawal pada onta, kemudian pada ekor kalajengking, dan pada neraca timbangan, maka makna Syawal artinya adalah meningkat atau naik ke atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita tengah berada di bulan Syawal, setelah melewati ibadah di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Maka makna atau filosofi dari bulan Syawal bagi orang-orang yang beriman adalah saat ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan kemarin, mengalami peningkatan yang luar biasa atau mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Apanya yang meningkat? Yang pertama, yang meningkat dari orang-orang yang beriman di dalam bulan Syawal ini adalah meningkat imannya. Kenapa demikian? Karena selama 30 hari, 29 malam ditempuh dengan berbagai aktivitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, atas dasar iman kepada Allah, tidak mengharap sertifikat, tidak mengharap piagam, tidak mengharap penghargaan dari siapapun, dan tidak mengharap pujian, melainkan imanan wahtisaban, atas mengharap hanya kepada Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirlahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Lalu bagaimana dengan malam harinya? Malam harinya ditempuh dengan mangkoma Ramadanan. Barang siapa yang tegak, berdiri tegak, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, imanan, lagi-lagi atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya, wahtisaban, dan mengharap semata-mata ridha dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirlahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka orang-orang yang beriman pada bulan ini mengalami peningkatan dalam segi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, kemudian peningkatan yang kedua adalah peningkatan amal. 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 36 rakaat, bahkan ada yang ratusan rakaat melaksanakan ibadah tarawih. Dilanjutkan dengan zikir, berbagai doa, berbagai zikir, tilawah dan sebagainya, mengkaji Al-Quran. Ini otomatis meningkatkan amal di bulan Ramadan, sehingga menjadi karakter di luar bulan Ramadan, termasuk di bulan Syawal. Sahabat pendengar yang berbahagia, dan yang terakhir adalah
orang yang beriman di bulan Syawal dan beriman di bulan Ramadan akan meningkat ilmunya. Pada Ramadan-Ramadan sebelum-sebelumnya, hampir setiap masjid, hampir setiap musola mengadakan kajian-kajian. Mulai kajian ba'da maghrib, kajian tarawih, kajian setelah subuh, kajian sebelum zuhur, kajian setelah asar, kajian sebelum berbuka puasa, kajian saat sahur dan sesudah sahur. Ini otomatis menambah keilmuan atau ilmu keagamaan dari seorang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, dari uraian ini bisa kita simpulkan bahwasannya makna yang sebenarnya dari bulan Syawal adalah meningkatnya kualitas keimanan dari seorang hamba, meningkatnya amal-amal soleh dari seorang hamba, dan meningkatnya keilmuan agar menjadi atau memahami Islam secara kafah, secara utuh, secara keseluruhan, sehingga tercapailah tujuan dari puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah janjikan di dalam Quran surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, sehingga Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sahabat pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita istiqomah menjalankan ibadah-ibadah, menjalankan keimanan yang telah kita bina selama di bulan Ramadan, untuk kita menghadapi di luar bulan Ramadan, mulai dari bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita yang telah kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk kembali bertemu pada Ramadan yang akan datang. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allah mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.